Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Aku Madu. Chapter 27. Tanggung jawab. Aku pusing, Ma, ucap Fatir dengan wajah yang frustasi. Kenapa? Apa ada masalah selain dengan Farah? Tanya Haryati. Iya, Ma, jawab Fatir. Masalah apa? Tanya Haryati. Fatir diam dan mengusap wajahnya dengan sangat kasar. Aku benar-benar sangat tidak tenang, Ma. Aku melakukan itu tanpa sengaja. Ucapnya yang menghentikan kalimat yang akan keluar dari mulutnya. Jangan katakan kamu rusak nama baik keluarga kita, ucap Haryati yang menatap putranya dengan tatapan tajam. Fatir hanya diam tanpa melanjutkan ucapannya. Ia tahu bila mamanya mengetahui apa yang telah dilakukannya, mamanya pasti akan sangat mengamuk dengannya. Apa yang sudah kamu lakukan? Ucap Haryati dengan nada suara yang tinggi. Fatir menarik nafasnya dalam-dalam dan kemudian melepaskannya. Dipejamkannya matanya dan kemudian ia mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Aku melakukannya tanpa sengaja, Ma. Waktu itu aku dalam pengaruh minuman. Aku sengaja minum guna menenangkan pikiranku, ucapnya. Fatir terkejut saat mendengar suara meja berbunyi sangat keras. Kami tidak pernah mengajari kamu untuk melakukan hal itu, ucap Haryati yang memukul meja dengan keras. Fatir menelan air ludahnya saat melihat kemarahan mamanya. Baru mendengar minum saja, Mama sudah begitu sangat marah, apalagi bila mengetahui apa yang telah dilakukannya. Namun apapun yang akan terjadi nanti, dia sudah sangat pasrah menghadapi kemarahan mamanya. Maafkan aku, Ma, ucapnya kemudian diam sambil mengusap wajahnya. Aku nggak tahu lagi, Ma, harus ngomong dengan siapa mengenai rumah tangga aku dengan Farah. Aku sangat berharap Farah bisa berubah. Tidak sekarang, mungkin nanti. Walaupun aku sendiri tidak percaya akan perubahan itu ada. Karena itu aku mencoba menenangkan diri aku dengan minum. Aku juga tidak menyangka di jam malam ada karyawan wanita yang masih bekerja. Dia akan bersepit di sini, Ma, ucapnya. Haryati diam saat mendengar ucapan putranya. Pikiran tidak enak sudah mulai berkumpul dalam benak kepalanya. Apa yang sudah kamu lakukan? Ucapnya yang merapatkan giginya. Aku sudah menodainya, Ma, ucapnya dengan suara sangat lemah, namun bisa dengar jelas oleh wanita di depannya. Tangan Haryati gemetar saat mendengar ucapan putranya. Ia melayangkan tamparan di pipi putranya. Suara telapak tangan yang terdengar begitu keras saat beradu dengan pipi putranya tersebut. Fatir hanya diam saat merasakan pipinya terasa begitu amat panas. Untuk kesekian kalinya Mama kecewa sama kamu, ucapnya mengangkat telunjuk tangannya dan mengarahkan kepada putranya. Maafin aku, Ma, ucap Fatir dengan nada suara begitu sangat lemah. Kamu tahu seperti apa kemarahan papa kamu bila dia mengetahui hal ini, ucap Haryati. Haryati sengaja datang ke kantor putranya karena suaminya yang meminta. Buran menyuruh istrinya untuk ke kantor putranya dan menanyakan perihal musibah yang menimpa menantu mereka. Buran sangat tidak ingin terlalu banyak berbicara mengenai menantunya tersebut dengan putranya. Dia pun sangat tidak menyukai sikap menantunya. Aku minta maaf, Ma, aku sudah mengecewakan kalian, sesalnya. Siapa korban kamu itu? Ucap Haryati. Gadis itu tidak berasal dari kota ini, Ma. Dia berasal dari Jawa Timur. Dia dibesarkan di panti asuhan. Dia datang ke sini hanya untuk mencari pekerjaan. Baru 1 bulan dia bekerja di sini. Dia baru saja lulus SMA. Jelas Fatir. Berapa usianya? Ucap Haryati. Usianya baru masuki 19 tahun, Ma, ucap Fatir. Haryati menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya. Apa kamu sudah bertanggung jawab terhadap gadis itu? Ucap Haryati memandang putranya. Fatir diam dan menggelengkan kepalanya.
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan kepadanya, ucapnya. Nikahi dia, ucap Haryati yang sudah sangat geram saat mendengar jawaban putranya. Aku sudah pernah menanyakan kepadanya, Ma, apa yang diinginkannya, tapi dia tidak menginginkan apa-apa. Dia juga tidak menuntut aku untuk menikahinya, ucapnya. Haryati diam mendengar ucapan putranya. Bahkan dia menolak ganti rugi berupa uang yang aku tawarkan, ucap Fatir. Fatir menelan air ludahnya yang terasa begitu amat kering saat tatapan mata wanita melarikannya itu seakan menghujam jantungnya. Tidak ada kalimat yang keluar di antara kedua ibu dan anak tersebut. Fatir hanya diam menundukkan kepalanya menjadi tatapan tajam tersebut. Aku berencana membiayai hidupnya hingga nanti dia tamat kuliah. Aku juga memberikannya tempat tinggal. Aku berharap apa yang aku lakukan bisa menebus kesalahanku, ucapnya. Kamu berpikir sesederhana itu. Apa yang kamu lakukan wajib kamu pertanggungjawabkan. Apakah itu disengaja ataupun tidak. Kami tidak pernah mengajarkan kamu untuk lari dari tanggung jawab. Kamu harus menikahi gadis itu, ucap Haryati. Bagaimana dengan Farah, Ma? Ucapnya. Mamanya akan berbicara dengan Farah. Bila Farah tidak bisa menerima keputusan ini, maka itu artinya dia milih untuk berpisah dengan kamu, ucap Haryati. Siapa nama gadis itu? Ucap Haryati. Namanya Clarissa, Ma, jawab Fatir. Apa dia cantik? Ucap Haryati. Fatir sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Haryati sedikit tersenyum saat mendengar ucapan putranya. Mama akan membicarakan masalah ini dengan Papa, ucap Haryati. Iya, Ma, jawabnya. Kamu harus tegas terhadap Farah. Jangan terlalu lembek kamu menjadi suami, ucap Haryati. Fatir diam. Dia hanya mengusap wajahnya dengan kasar. Sudah berbagai cara dilakukannya untuk mendidik istrinya, namun sikap istrinya tidak pernah ada berubahnya. Fatir turun dari dalam mobilnya saat dia sudah sampai di rumahnya. Apa yang diucapkan oleh mamanya menjadi buah pikiran untuknya. Apa Clarissa mau jadi istri yang kedua, pikirnya. Cukup lama ia berada dalam mobil dan kemudian turun dari dalam mobil tersebut. Fatir masuk ke dalam rumahnya. Papi, ucap Devan berlari mengejarnya dan memeluk kakinya. Fatir tersenyum memandang putra kecilnya. Anak papi lagi ngapain? Ucapnya kemudian menggendong tubuh putranya yang berisi. Terus saja nungguin papi, ucapnya. Fatir tersenyum memandang wajah putranya dan kemudian mencium bulat putranya. Kedua anaknya hanya bermain dengan baby sister. Fatir memandang putranya yang berusia 2 tahun yang tertawa sambil memeluk kakinya. Fatir menundukkan Devan dan menggendong Seren. Dia mencium pipi putrinya. Mami mana? Tanyanya memandang Devan. Anak yang berusia 5 tahun itu membuskan nafasnya seakan melepaskan rasa lelahnya saat mengingat maminya. Aku masih terlalu kecil, jadi belum mengerti urusan orang dewasa, ucapnya tersenyum lebar. Fatir tertawa mendengar jawaban putranya. Sejak kapan putranya pandai bicara seperti ini? Mengapa jawabanmu seperti itu? Tanya Fatir sambil memandang putranya. Aku bertanya dengan mami. Dami mengatakan bahwa aku itu masih kecil, Pi. Aku belum mengerti urusan orang dewasa, ucapnya yang melipatkan tangannya di dadanya dan mendongakkan kepalanya ke atas. Mendengar jawaban anaknya, Fatir tahu apa jawabannya. Ia kemudian menganggukkan kepalanya. Kalian main dulu sama Mbak ya. Papi mau mandi sebentar. Nanti papi akan turun lagi ke bawah untuk main, ucapnya. Ya, tapi kami ingin berlari di taman, ucap Devan. Fatir mencium putranya kiri dan kanan, kemudian pipi putrinya. Ia mencium bir kecil putrinya tersebut, kemudian naik ke atas. Fatir masuk ke dalam kamarnya. Ia mengeluarkan ponsel dalam saku celananya. Fatir menanam nomor ponsel Clarissa di dalam kontak telepon.
kemudian menghubungi nomor ponsel tersebut. Chapter 28. Perintah Papa. Fatir tersenyum ketika mendengar suara gadis yang mengangkat panggilan teleponnya. "Halo Pak, Assalamualaikum," ucap Clarissa. "Iya, Waalaikumsalam. Kamu lagi apa?" tanya Fatir. "Ini, lagi duduk di teras Pak. Saya lagi lihat anak-anak tetangga main," ucap Clarissa. "Oh ya," ucap Fatir. "Iya Pak, saya sudah mulai kenalan sama tetangga sebelah rumah. Dan sekarang saya lagi lihat anak-anak tetangga di sini main," ucap Clarissa. Fatir tersenyum saat mendengar jawaban gadis tersebut. "Apa boleh, besok saya datang ke rumah bawa anak-anak saya," ucapnya. "Boleh Pak, besok Risa bakalan masak lagi untuk Bapak," ucap Clarissa yang masuk ke dalam rumahnya agar lebih nyaman saat berbicara dengan bosnya. "Tidak usah, kita makan di luar saja," ucapnya. "Apa masakan saya nggak enak Pak?" ucap Clarissa. "Masakan kamu sangat enak. Hanya saja saya mau mengajak kamu makan di luar besok," ucapnya. "Iya Pak, kalau gitu saya tidak masak. Apa Bapak sudah pulang dari kantor?" ucap Clarissa. "Iya, saya sudah di rumah sekarang," ucap Fatir. "Kenapa sepi?" tanya Clarissa. "Maksudnya?" tanya Fatir. "Risa nggak dengar suara anak kecil," ucapnya. "Mereka lagi main di bawah, sedangkan saya lagi di atas dalam kamar," ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban pria tersebut. "Pak, Risa tidak enak sama istri Bapak. Risa takut nanti istri Bapak salah paham kalau Bapak telepon Risa," ucapnya. "Istri saya lagi nggak di rumah, makanya saya bisa bebas nelpon kamu," ucap Fatir sambil tertawa. Clarissa menjaga bibirnya saat mendengar ucapan pria tersebut. "Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan kamu," ucap Fatir. "Apa itu Pak?" tanya Clarissa. "Saya akan bicarakannya saat sudah di rumah kamu. Saya nggak enak kalau berbicara di telepon," ucapnya. "Iya Pak," ucap Clarissa. Fatir diam sejenak saat ia merasakan sangat nyaman bicara dengan gadis tersebut. "Apa kamu suka tinggal di sana?" ucap Fatir. "Suka Pak, tetangga di sini juga sangat baik. Tadi Risa masak dan Risa antar ke tetangga sebelah. Mereka juga balik ngasih Risa puding," ucapnya. "Saya senang lihat kamu betah di sana. Apa kamu masih marah dengan saya?" ucapnya. "Kalau Risa marah, nggak mungkin Risa angkat teleponnya," ucapnya. Fatir tersenyum saat mendengar ucapan gadis tersebut. "Saya mau mandi dulu ya," ucap Fatir. "Iya Pak," jawab Clarissa. "Assalamualaikum," ucap Fatir. "Waalaikumsalam," ucap Clarissa kemudian bergegas sambungan telepon tersebut. Fatir tersenyum saat mana layar ponselnya sudah tidak menyala. Apa yang diucapkan mamanya memang benar. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia tidak bisa lepas tangan begitu saja. Fatir mana layar ponselnya yang berdering. Ia melihat panggilan masuk dari papanya. Fatir mengusap wajahnya dan melak ludahnya sebelum mengangkat panggilan telepon tersebut. "Halo Pak," ucapnya saat meletakkan benda tipis itu di telinganya. "Papa sudah mendengar semuanya dari mama kamu. Apakah itu benar?" ucap Burhan dengan nada suara terdengar cukup keras. Fatir menjauhkan layar ponselnya dari daun telinganya. Ketika suara papanya mengusik keras akan menjaga gendang telinganya. Bila pria itu berada di depannya, ketika melihat seperti apa mengamuknya pria itu saat ini. "Jawab," ucap Burhan. "Iya Pak, aku lakukan itu. Aku nggak sengaja," ucapnya. "Ini hikmah dari perbuatan istri kamu," ucap Burhan.
Fatir hanya diam dengan ucapan pria tersebut. Apalagi yang kau pertahankan dari dia, ucap Burhan. Aku belum bisa mengambil keputusan, Pak, jawab Fatir. Karena ulah istri kamu, apa yang telah kamu lakukan, ucap Burhan. Fatir selama ini berusaha untuk menyembunyikan permasalahan rumah tangganya dengan kedua orang tuanya. Besok malam, membawa gadis itu makan malam di rumah. Bagi mengenalinya, Bapak tidak ingin kamu lari dari masalah. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Dengar itu, ucap Burhan. Iya, Pak, jawab Fatir. Clarissa menang penampilannya depan cermin yang ada di lemari kamarnya. Pakaian tidak banyak dan saat ini baju yang dipakainya juga begitu sangat sederhana. Baju kaos dan celana kain yang tidak pas di tubuhnya. Nanti Pak Fatir ngajak makan di luar. Aku pakai baju apa ya? Nggak mungkin, pakai baju yang kemarin lagi, pikirnya. Clarissa mencari-cari pakaian yang sekiranya paling bagus yang dimilikinya. Namun dia tidak memiliki pakaian yang kategori bagus. Semua baju yang dimilikinya itu adalah baju bekas yang diberikan oleh orang yang menyumbang di pantinya. Ada warnanya sudah kusam, ada yang sudah ketinggalan zaman. Clarissa menang ponselnya yang berdering. Clarissa mengambil ponsel lipat warna putih miliknya. Clarissa tersenyum saat melihat panggilan masuk dari Sinta. Dengan cepat, Clarissa mengangkat sambungan telepon tersebut. Halo Sin, ucapnya. Halo Clarissa, apa kamu udah nggak kerja lagi? Ucap Sinta langsung kepada topik utama. Aku berhenti, ucap Clarissa. Kenapa? Tanya Sinta. Clarissa diam saat mendengar pertanyaan temannya. Dia sungguh tidak bisa menjelaskan apa-apa. Clarissa, feeling aku beneran sudah nggak enak saat ini, ucap Sinta. Aku dapat beasiswa dan aku akan kuliah, ucap Clarissa. Kenapa kamu tidak pernah cerita, ucap Sinta. Aku nggak mungkin cerita sebelum aku lulus, ucapnya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, aku sudah tenang sekarang, ucap Sinta. Iya, jawab Clarissa. Kamu jangan lupa cerita dengan aku apabila ada terjadi sesuatu, ucap Sinta yang mencemaskannya. Iya, aku akan cerita sama kamu, jawab Clarissa. Ya sudah, kalau begitu, kapan-kapan kita sambung lagi. Soalnya pakai telepon aku nggak banyak, ucap Sinta. Assalamualaikum, ucap Clarissa. Waalaikumsalam, ucap Sinta yang membutuhkan sambungan telepon tersebut. Chapter 29, Bermain bersama anak-anak. Clarissa buka pintu rumahnya ketika mendengar suara ketukan dari luar. Clarissa tersenyum ketika melihat pria berdiri di depan pintu rumahnya dengan menggendong dua orang anaknya. Assalamualaikum, ucap Fatir saat melihat gadis cantik berdiri di depannya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Waalaikumsalam, masuk Pak, ucap Clarissa tersenyum memandangnya. Fatir masuk ke dalam rumah tersebut setelah melepaskan sandal yang dipakainya. Hai, ucap Clarissa menang Devan yang duduk di pangkuan papinya. Devan memandangnya. Anak laki-laki itu sedikit tersenyum memandang Clarissa. Apa boleh kenalan? Tanya Clarissa yang mana Devan dan juga Seren. Tentu saja boleh, nama aku Devan, ucap Devan yang memandang Clarissa. Nama kakak Clarissa, ucap Clarissa yang tersenyum. Nama yang bagus, ucap Devan yang tersenyum kecil. Clarissa tersenyum saat mendengar pujian dari anak tersebut. Terima kasih, ucapnya. Devan memandang Clarissa. Apa kakak sudah punya pacar? Tanya Devan. Clarissa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ternyata kita sama, ucapnya.
Mulut Clarissa terbuka saat mendengar ucapan anak kecil tersebut. Devon kenapa pintar sekali? Apa sudah sekolah? Tanyanya. Devon maju bawahnya ke depan. Sudah sekolah TK, sebentar lagi aku akan masuk SD, ucapnya. Di sekolah TK, masih banyak ceweknya, ucap Clarissa yang mengembangkan tangannya agar anak itu berpindah duduk dengannya. Di sana ceweknya cantik, tapi tidak ada yang menarik. Lagi pula mereka masih terlalu kecil, sehingga suka menangis bila ditinggal orang tua mereka. Aku sangat tidak suka, ucap Devon yang memeluknya. Apa anak umur 5 tahun sudah tahu yang nama cewek cantik, ucap Clarissa. Tentu saja, jawab Devon. Clarissa tertawa saat mendengar jawabannya. Ini genitnya diwarisi dari siapa sih? Pasti papinya kan? Ucapnya Mbak Fatir yang sejak tadi hanya tersenyum menjadi tertawa. Gimana caranya? Pak bisa bawa kedua anak ini dalam mobil, ucap Clarissa mencuci Devon. Di dalam mobil ada kursi khusus untuk bayi. Jadi Sharon pakai kursi khusus sedangkan Devon sudah bisa duduk sendiri, ucapnya. Maminya mana? Tanya Clarissa. Mami itu sangat sibuk, sehingga dia jarang di rumah, ucap Devon. Jadi selama ini Devon di rumah sama siapa? Tanya Clarissa. Baby sister dan pembantu, jawabnya. Kalau gitu Devon di sini aja, Kak Clarissa belum ada kerjaan. Kuliahnya juga belum mulai, ucapnya. Apa boleh? Tanya Devon yang membesarkan matanya. Tentu saja boleh. Kak Clarissa di sini kesepian, sendiri gak punya teman, ucap Clarissa. Baiklah, aku bersedia jadi teman Kak Clarissa, ucap Devon yang mencium pipinya. Clarissa tertawa saat melihat sikap genit anak tersebut. Anak zaman sekarang berbeda ya Pak sama anak zaman dulu. Satu masih kecil, Risa belum tahu bedain mana yang cantik dan enggak, mana yang ganteng juga yang tidak ganteng. Risa cuma bisa merasakan suka bila orang itu baik. Tapi anak sekarang, kamu pintar sekali, ucapnya sedikit menjepi tembam anak laki-laki tersebut. Dunia ini sudah semakin tua, ucap Fatin tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin juga itu sebabnya, ucap Clarissa. Di sekolahnya, semua guru termasuk karyawan yang ada di sekolah itu begitu sangat mengenalinya. Dia pun sangat pintar dalam berbicara. Dia juga pintar merayu cewek, ucap Fatir memandang putranya. Clarissa tertawa saat mendengar ucapan pria tersebut. Udah gede, pasti jadi playboy ini, ucap Clarissa mencubit pipi kecil hidung anak laki-laki itu. Clarissa menang Sharon sejak tadi hanya dia memandangnya. Sharon, ucapnya tersenyum anak-anak yang berwajah cantik dengan pipi yang tembam dan bulat. Sharon gak bisa langsung dekat sama orang yang baru ditemuinya. Dia akan mandang-mandangin dulu. Kalau sudah terbiasa, baru mau, ucap Fatir. Semua anak kecil pasti gitu Pak, jawab Clarissa. Sebentar ya Pak, Risa buatin minum, ucapnya. Fatir menganggukkan kepalanya. Devon apa mau ikut Kak Risa ke dapur buat minum, ucapnya. Devon menganggukkan kepalanya. Anak kecil itu meletakkan tangannya di leher Clarissa. Clarissa menggendongnya tubuh anak laki-laki yang bulat tersebut. Ternyata Devon berat juga, ucapnya mencupi anak tersebut. Devon hanya tersenyum saat mendengar ucapannya. Fatir memandang Clarissa dan melihat anaknya begitu cepat dekat dengan gadis tersebut. Clarissa datang dari belakang dengan megang nampan di tangannya, sedangkan Devon berjalan di samping. Ayo Sharon, sama Kak Risa yuk, ucap Clarissa mengembangkan tangannya. Kita cari makanan ke belakang. Kak Risa ada kue, ucapnya merayu anak kecil tersebut. Clarissa menggendong gadis mungil tersebut. Gadis itu tidak menolak untuk diambilnya.
Coba minum aja di sini. Risa membawa adik-adik ini ke belakang, ucapnya. Kalau kamu di belakang, saya ikut. Gak bisa duduk sendirian di depan, ucap Fatir yang memandangnya. Kalau kayak gitu, tadi minumannya nggak perlu saya bawa ke depan, ucap Clarissa yang tersenyum. Saya akan bawa sendiri minumannya, ucap Fatir mengangkat cangkir minumannya. Clarissa bermain dengan Devan dan Seren di ruang TV. Adek, makanya jangan dikutip lagi, ucap Clarissa. Seren masukkan biskuit yang sudah dibeserakan di lantai ke dalam mulutnya. Clarissa mengambil biskuit di tangan Seren dan kemudian mengambilkan biskuit yang baru dan meletakkannya di tangan gadis mungil tersebut. Tadi katanya ada yang mau diomongin, ucap Clarissa yang memandang Fatir. Masalah kita sudah diketahui oleh kedua orang tua saya, ucapnya. Wajah Clarissa memucat saat mendengar ucapan Fatir. Orang tua bapak bilang apa, ucapnya. Nanti malam kita diminta datang ke rumah orang tua saya. Kita makan malam di sana, ucapnya. Bisa takut pak, ucapnya. Orang tua saya sangat baik. Kamu tidak perlu merasa takut, ucapnya. Clarissa menganggukkan kepalanya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.